Beberapa hari yang lalu, aku sempat upload video mengenai pornografi di dalam Alkitab. Dan di dalam video tersebut ada komentar yang menanyakan kepadaku mengenai incest di dalam Alkitab. Incest merupakan pernikahan atau perkawinan sedara. Begini bunyi dari pertanyaannya. Enrico Toralaki, kalau kau yakin Bible dari Maha Suci, apa yang Tuhan hendak sampaikan di ayat ini? Ini insert, ya maksudnya incest, tapi ya begitulah orang cerdas punya bahasanya sendiri. Kemudian dia mengutipkan Kejadian 19 ayat 32 sampai 38, di mana kutipan tersebut merupakan isi dari kejadian antara Lot dan anak perempuannya yang menikah. Dan jelas ini adalah sebuah incest ya teman-teman. Pernikahan antara ayah dan anak adalah sebuah incest. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahasnya, ingin menjawabnya. Juga kita akan membahas sedikit mengenai incest di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan namaku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai incest di dalam Alkitab atau pernikahan perkawinan sedarah di dalam Alkitab. Apakah itu diizinkan Tuhan atau dilarang oleh Tuhan? Mari kita membahasnya. Yang pertama, kisah incest di dalam Alkitab cukup banyak. Ada beberapa kisah yang bercerita mengenai incest yang terjadi di dalam Alkitab. Incest sendiri oleh Tuhan diizinkan dari zaman Adam sampai zaman Nabi Abraham. Kenapa itu diizinkan oleh Tuhan? Jawabannya simple. Karena pada saat itu keluarganya belum banyak. Keluarga yang ada pada zaman tersebut belum banyak. Sebagai contoh, Adam dan Hawa kan punya anak-anak nih, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Mereka mau nikah sama siapa? Selain dari keluarga mereka sendiri, selain dari saudara-saudari mereka sendiri. Oleh karena itu, pada zaman itu incest diperbolehkan karena keluarga pada saat itu belum cukup banyak. Nah, setelah zaman tersebut barulah incest itu dilarang oleh Tuhan lewat kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Tapi beberapa dari kita mungkin sedikit teringat dengan kisah Nabi Lut atau Lot yang dituliskan di dalam Alkitab yang menikah dengan dua anak perempuannya sendiri. Di mana hal tersebut merupakan sebuah kejijikan atau kenajisan sendiri bagi kita ketika membacanya. Nah, kisah ini adalah sebuah pengecualian bagi kita mengenai incest. Karena yang terjadi pada saat itu bukan hanya sekedar incest pernikahan murni, tetapi itu adalah incest, tetapi perzinahan. Dimana sudah kita bahas mengenai perzinahan di dalam video ini, bahwa perzinahan itu adalah hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, Lot dan anak-anak perempuannya itu dihukum oleh Tuhan. Dan teman-teman bisa membacanya di dalam kitab Kejadian. Tapi mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa bisa ada kisah-kisah seperti ini di dalam Alkitab? Jawabannya simpel teman-teman, karena Alkitab ini adalah kitab yang jujur. Apa artinya? Artinya apapun yang terjadi pada saat itu, mau kayak dia nabi, mau dia raja, mau dia imam, kalau dia berdosa pada saat itu, maka Alkitab akan mencatatnya secara jujur tanpa membela-bela tokoh yang ada dalam Alkitab. Sebagai contoh, Nabi Daud atau Raja Daud itu berbuat dosa dengan berselingkuh. Dan Alkitab jelas menuliskan itu secara terperinci apa yang terjadi pada saat itu. Karena apa? Karena Alkitab kita itu jujur dalam mengatakan sesuatu. Tapi ketika hal tersebut dituliskan seperti contoh perselingkuhan, Lot menikah dengan dua anak perempuannya, apakah itu berarti bahwa orang Kristen harus mengikutinya? Jelas teman-teman, tidak. Kisah-kisah tersebut hanyalah sebagai pelajaran bagi kita orang Kristen dan orang-orang yang membaca Alkitab supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh contohnya Lot yang bersetubuh dengan dua anak perempuan atau Daud yang berselingkuh pada saat itu. Kemudian sebenarnya di dalam Alkitab ada larangan mengenai incest, dicatat jelas di dalam kitab Imamat. Di dalam Imamat 18 ayat 6 dikatakan Ish el kol she'er besaro lot tikrefu legalot erfa ani Adonai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya
Di mana kata kerabat ini merupakan terjemahan dari kata kol she'er besaro atau seluruh daging dari dagingnya. Di mana kata kerabat ini merujuk kepada hubungan darah atau blood relation dari kerabat-kerabat. Kemudian dikatakan seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi jelas teman-teman, di dalam Alkitab ada larangan untuk melakukan incest. Jadi kalau ada kisah-kisah dalam Alkitab mengenai kisah incest, itu hanya sebagai pelajaran buat kita. Karena perintah di dalam Alkitab kita tidak boleh melakukan yang namanya incest. Bahkan daftar dari incest sendiri dicatat dalam Alkitab secara terperinci. Dalam Imamat 18 ayat 7-17. Daftarnya adalah ibumu nggak boleh kamu nikahi, saudaramu perempuan tidak boleh, anakmu, cucumu nggak boleh, bibimu nggak boleh, terus pamanmu juga nggak boleh, menantumu tidak boleh. Nah, kalau kita membandingkan dengan Islam, di dalam Alkitab menantu itu tidak boleh dinikahi. Tetapi di dalam Islam, Nabi Muhammad itu menikah dengan menantunya sendiri, yaitu Zainab, istrinya dari Zaid, anaknya. Jadi mungkin inilah perbedaan antara Kristen dan Islam. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad bisa menikah dengan menantu, tetapi dalam Alkitab ini jelas dilarang untuk menikah dengan menantumu sendiri. Nah, itulah jawaban dariku, dan kesimpulannya adalah di dalam Alkitab memang banyak kisah mengenai incest. Tetapi itu tidak berarti kita orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih harus mengikuti hal tersebut. Itu hanyalah pelajaran untuk kita supaya kita bisa berbenah diri dari kisah-kisah yang dituliskan dalam Alkitab. Demikian penjelasanku. Shalom alaikum bismillah. Assalamualaikum bismillah. Salam sopan santuy. Dadah.